Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan fikih ibadah Ramadan dalam mazhab Syafi'i, di mana kita telah sampai pada pembahasan tentang i'tikaf, zakat fitri dan salat Id. Maka kita langsung saja masuk pada pembahasan tentang i'tikaf ya. Al-i'tikaf itu secara bahasa maknanya adalah berdiam diri. Al-i'tikafu lughatan al-labthu. I'tikaf secara bahasa maknanya adalah berdiam diri. Adapun secara syariat, wa syar'an al-labthu fil masjidi min syakhsin makhsusin biniyatin. Yaitu berdiam diri di masjid yang dilakukan oleh orang tertentu dengan niat. Maka di sini kita lihat ya penulis yaitu Syekh Ahmad bin Umar As-Syatiri rahimahullah taala, penulis kitab Al-Yaqut An-Nafis ini mendefinisikan i'tikaf secara syariat maknanya adalah berdiam diri di masjid. Ya, maka nanti akan kita sebutkan ya beberapa ketentuan supaya i'tikaf itu adalah merupakan amalan ibadah yang sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana amalan ibadah yang lain yang memiliki syarat, memiliki rukun, demikian pula i'tikaf. Dan sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya ketika kita mendefinisikan misalkan tentang puasa begitu ya. Yaitu dalam definisi penulis di sini kita akan mendapatkan hal-hal yang akan dibahas nantinya insya Allah. Ya, jadi penulis sebutkan di sini langsung di masjid. Ya, bagaimana nanti kalau di selain masjid itu nanti akan dibahas. Dilakukan oleh orang tertentu. Siapa saja yang i'tikafnya sah. Dan di sini dan di sini disebutkan dengan niat. Ya, jadi definisi dari i'tikaf itu, definisi itu sendiri memberikan petunjuk kepada kita atas hal-hal yang akan dipelajari ya di bab i'tikaf ini insyaallah taala. Kita langsung masuk pada rukun-rukun i'tikaf. Arkanul i'tikaf arba'ah. Rukun-rukun i'tikaf itu ada 4. Yang pertama adalah mu'takif, yaitu orang yang beriktikaf. Harus ada orang yang beriktikaf supaya iktikafnya itu bisa terlaksana. Ya, namanya rukun. Sebagaimana jual beli, maka harus ada orang yang menjual dan orang yang membeli. Al-aqidan, dua orang yang melakukan akad tersebut. Sehingga di sini kita lihat ya mu'takif itu adalah rukun pertama. Dan mu'takif di sini harus muslim. Kalau tidak muslim maka tidak diterima i'tikafnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mu'takif di sini harus ya mukallaf. Yani yang dimaksud mukallaf di sini ya berakal dan telah tamyiz. Ya, berakal dan telah tamyiz. Tidak disyaratkan baligh. Kemudian ya tidak yakni keluar darah haid atau nifas, yakni bagi wanita. Maka ini diantara ya yang harus ada pada mu'takif tersebut. Dan nanti akan kita bahas bahwa haid itu termasuk pembatal i'tikaf. Ya, jadi kalau misalkan ada seorang yang kafir i'tikaf tidak diterima. Kalau misalkan ada orang gila i'tikaf tidak diterima karena dia bukan ahlun niyah. Orang kafir dan orang gila sama-sama bukan ahlun niyah. Niatnya tidak teranggap. Ya. Orang kafir niatnya tidak teranggap karena kekafirannya, orang gila niatnya tidak teranggap karena memang dia tidak memiliki akal, ya, dia ma'dzur. Kemudian tentunya anak yang belum tamyiz maka juga dia bukan ahlun niyah. Dia belum bisa memiliki niat atau niatnya belum teranggap. Baru setelah dia tamyiz baru niatnya baru teranggap. Baik. Kemudian setelah itu rukun yang kedua adalah mu'takafun fihi, tempat dilaksanakannya i'tikaf. Nah, di sini tempat dilaksanakannya i'tikaf itu harus masjid. Ya,
harus masjid. Mengapa harus masjid? Karena Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan amalan ibadah i'tikaf itu selalu di masjid. Para sahabatnya melaksanakan i'tikaf selalu di masjid. Padahal tidak ada penghalang bagi mereka untuk melaksanakan amalan ibadah ini di selain masjid. Dan padahal ya pendorongnya ada. Apa pendorongnya? Yakni Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu sangat bersemangat untuk melakukan amalan kebaikan. I'tikaf itu adalah berdiam diri dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan hal ini bisa dilaksanakan di selain masjid, maka tentu akan diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Tentu pernah diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, mereka itu beriktikaf ketika misalkan mereka ya di selain masjid. Ketika mereka misalkan sedang safar, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni sedang safar, sedang istirahat mungkin bermalam di suatu tempat sebelum lanjut ke tempat-tempat yang ingin mereka tuju, ketika mereka misalkan ke Tabuk, ke Khaybar dan seterusnya. Tidak ada riwayatnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mereka i'tikaf di tempat yang bukan masjid tersebut. Padahal i'tikaf itu adalah amalan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar berdiam diri. Apalagi dengan melakukan amalan ketaatan, baca Quran, mentadabburi Al-Quran, berzikir, ya. Pendorong untuk itu ada. yakni semangat mereka untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Penghalang dari hal ini tidak ada. Ini tidak ada penghalangnya. Mereka bisa saja melakukan hal tersebut, akan tetapi tidak pernah ada riwayatnya dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kekhususan masjid sebagai tempat dilaksanakannya i'tikaf. Baik. Jadi i'tikaf itu harus di masjid. Bahkan musalla di rumah tidak boleh. Ini bagi wanita, yang bagi perempuan begitu ya. Tentunya ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah boleh untuk i'tikaf di tempat yang disediakan untuk perempuan tersebut, misalkan di rumah, ya, al-muhayya lis-shalah, suatu tempat yang disiapkan untuk sholat, yakni musalla. Maka yang muktamad di mazhab Syafi'i, dan insya Allah itulah yang memang lebih tepat, adalah tidak boleh, karena itu tidak ada riwayatnya dari misalkan para sahabiyat dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Kemudian di sini kita lihat walabthun, berdiam diri, harus ada unsur tersebut, berdiam diri. Kalau cuma lewat masjid, masuk dari pintu yang sini, keluar dari pintu yang situ, lewat saja, tidak teranggap i'tikaf. Tetapi ketika seseorang itu berdiam diri walaupun sejenak di dalam masjid, maka ini dia sudah memenuhi rukun i'tikaf, yaitu berdiam diri ini. Baik berdiam dirinya duduk, atau berdiri, atau tiduran, rebahan begitu ya, berbaring, tidak masalah. Yang penting ada momen dia, walaupun sejenak saja, dia berdiam diri di dalam masjid. Nah, dalam masjid tentunya insya Allah itu masuk. Akan tapi juga teras masjid itu juga sama, mencakupi juga, tercakup juga. Ya, jadi teras masjid itu juga termasuk dalam masjid. Sehingga kata para ulama, ketika seseorang itu mutaraddid, yakni masuk dari satu pintu kemudian balik lagi keluar dari pintu yang lain, maka ketika berbaliknya ini ada momen sejenak dia diam di dalam masjid. Tidak seperti orang yang lewat masuk dari pintu sana, masuk masjid dari pintu sana, kemudian keluar dari pintu sana gitu ya. Jadi dia cuma lewat, maka tidak ada momen dia berdiam. Tapi kalau misalkan orang tersebut masuk dari pintu sana, kemudian ke dalam masjid, kemudian balik lagi ke pintu sebelumnya untuk keluar, maka ada momen sejenak di mana ya dia itu diam sejenak di dalamnya, di dalam masjid tersebut. Maka ini teranggap sudah memenuhi rukun labthin atau berdiam diri di sini.
Maka di sini kita lihat ini rukun yang ketiga, ya, rukun yang ketiga. Rukun yang keempat adalah niat. Ya, harus meniatkan i'tikaf. Harus meniatkan i'tikaf. Dan para ulama menjelaskan, i'tikaf ini boleh dilaksanakan kapan saja. Ketika seseorang di masjid, misalkan dia masuk masjid untuk sholat 5 waktu atau untuk menuntut ilmu, kajian. Baik itu bulan Ramadan atau bukan. Baik itu waktu siang hari ataupun malam hari. Baik itu dia sedang berpuasa atau tidak sedang berpuasa. Ketika dia masuk masjid dan berdiam diri dan berniat, dia menghadirkan niat di dalam hatinya. Ini dalam rangka untuk i'tikaf. Misalkan dia selain untuk menuntut ilmu misalkan, sekaligus juga untuk i'tikaf, maka dia mendapatkan pahala i'tikaf. Ya. Jadi niat di sini, kalau misalkan dia tidak berniat, seperti ketika dia belum tahu ilmunya ini misalkan, sehingga dia bisa jadi dia berpikir bahwa i'tikaf itu hanya ada di bulan Ramadan atau hanya ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian dia ya di bulan-bulan selain Ramadan atau bahkan di bulan Ramadan akan tapi belum sampai 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia masuk masjid dan dia tidak meniatkan i'tikaf, dia tidak dapat pahala i'tikaf. Mengapa? Karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya dan sesungguhnya ya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka ini menunjukkan bahwa ini diantara kondisi ketika seseorang itu ya bersemangat menuntut ilmu syar'i, maka akan terbuka bagi dia pintu-pintu kebaikan yang sebelumnya dia belum ketahui. Akan berbeda antara orang yang dia masuk masjid. Orang lain mungkin hanya berniat untuk misalkan sholat 5 waktu atau ya hanya untuk menuntut ilmu, kajian, ikut kajian di situ. Atau misalkan hanya untuk istirahat misalkan, mencari tempat untuk berteduh di dalam masjid. Orang lain bisa jadi tidak meniatkan i'tikaf. Akan tapi orang yang sudah mempelajari bab ini dan dia ilmunya itu hadir pada saat tersebut, dia ingat ilmu tersebut, begitu ya, bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk meniatkan i'tikaf, maka dia mendapatkan pahala i'tikaf tersebut. Ya, maka ini menunjukkan bahwa pintu atau amalan kebaikan itu lebih terbuka bagi seseorang yang telah menuntut ilmu syar'i. Baik, kemudian mubtilatul i'tikaf sab'ah. Pembatal-pembatal i'tikaf itu ada 7, ya. Di sini kita lihat sebelumnya tadi kita katakan bahwa waktu i'tikaf itu bisa kapan saja, begitu ya. Jadi walaupun itu bulan Muharram, ya, Safar, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya. Maka di bulan-bulan ini ketika seorang masuk masjid kemudian dia meniatkan i'tikaf, berdiam diri di situ, maka dia mendapatkan pahala i'tikaf tersebut. Dan pahalanya insya Allah lebih besar ketika itu di bulan Ramadan. Dan pahalanya insya Allah lebih besar lagi ketika itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena itulah ya saat-saat di mana Nabi Muhammad SAW selalu melaksanakan i'tikaf. Beliau selalu melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Baik, kemudian di sini hukum i'tikaf tentunya ya sunnah, tidak wajib begitu ya. Kecuali kalau misalkan orang tersebut bernazar. Kalau misalkan orang tersebut bernazar, dia bernazar misalkan mau i'tikaf berapa hari misalkan, bisa tidak disebutkan tempatnya atau bisa disebutkan tempatnya di masjid tertentu misalkan, maka ini tentunya i'tikafnya menjadi wajib. I'tikafnya menjadi wajib. Akan tapi tentunya hukum asal i'tikaf adalah sunnah, dia bukan merupakan amalan ibadah yang wajib. Maka
ketika kita memasuki pembatal i'tikaf, permasalahan pembatal i'tikaf, mubtilatul i'tikaf, ini akan menjadi lebih relevan kalau kita membayangkannya itu i'tikafnya karena nazar. Karena kalau i'tikafnya itu adalah i'tikaf yang sunnah, seperti misalkan orang i'tikaf di bulan Ramadan ini, masya Allah, begitu ya. Dia niatnya, misalkan dia tekadnya saja, bukan bernazar, cuma dia pengennya saja, rencananya saja, begitu ya. Dia mau i'tikaf di masjid 1 hari 1 malam. Tetapi ketika kemudian ya tidak nyampe 1 hari 1 malam, baru 5 jam, kemudian dia keluar, ya, tanpa uzur, keluar dari masjid tanpa uzur. Atau misalkan terjadi salah satu dari pembatal i'tikaf yang akan kita bahas sekarang, sebentar lagi insya Allah. Kemudian setelah itu, pembatal i'tikaf tersebut hilang, begitu ya. Misalkan dia balik lagi ke masjid, padahal tadi sudah keluar tanpa uzur, tapi dia balik lagi ke masjid, ya sudah, tinggal ya mulai lagi i'tikafnya, tinggal dia berniat lagi, selesai. Khalas. Alhamdulillah. Jadi tadi i'tikaf yang tadi sudah berlalu 5 jam ya, insya Allah semoga Allah berikan pahala atas i'tikafnya 5 jam tersebut. Adapun rencananya untuk i'tikaf 1 hari 1 malam di masjid tersebut, ya sudah, itu cuma rencana saja begitu ya. Kalaupun dia cuma 5 jam saja i'tikafnya, kemudian dia keluar, dia yakni hentikan i'tikafnya, atau ada salah satu pembatal i'tikaf, misalkan perempuan haid tiba-tiba ya sehingga i'tikafnya ya tidak bisa lanjut, ya sudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas i'tikafnya yang 5 jam tadi, masya Allah. Itu sudah merupakan amalan kebaikan, amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pembatalnya tersebut hilang, sudah tidak ada, atau dia balik lagi ke masjid, maka ya khalas, dia tinggal mulai lagi i'tikafnya tersebut, tinggal berniat lagi. Ya, tidak masalah. Ini karena apa? Karena i'tikafnya adalah i'tikaf yang sunnah. Tetapi kalau misalkan i'tikafnya itu adalah i'tikaf yang wajib karena dia bernazar yakni mau i'tikaf 1 hari 1 malam, 24 jam non-stop. Tapi kemudian baru 5 jam kemudian terjadi salah satu pembatal i'tikaf. Maka ini berarti i'tikafnya batal. Yakni baru cuma 5 jam. Kalau dia mau memenuhi nazarnya, kalimat nazarnya tadi 24 jam non-stop, maka dia harus ulangi dari awal. Berarti 5 jam yang tadi tidak teranggap dalam memenuhi nazarnya tersebut. Ya. Maka itulah mengapa tadi kita katakan ya pembatal i'tikaf ini menjadi lebih relevan kalau kita membahas i'tikaf yang wajib karena nazar. Walaupun sama-sama relevan juga, walaupun kita bahas i'tikaf yang sunnah, itu juga relevan juga ya. Ini supaya orang tidak merasa bahwa dia masih sedang beriktikaf padahal ada pembatal iktikaf. Ada wanita di masjid iktikaf kemudian keluar darah haid, kemudian dia berpikir dia masih iktikaf. Nah, ini berarti tentunya adalah kesalahan begitu ya. Iktikafnya tidak bisa lanjut. Kenapa? Keluar darah haid, salah satu pembatal iktikaf, sebentar lagi akan kita bahas insyaallah. Jadi itu pembahasan juga relevan begitu. Akan tapi lebih relevan lagi, lebih penting lagi untuk mengetahui hal ini kalau misalkan dia i'tikafnya karena nazar. Jadi yang pertama di sini gila. Ketika seseorang itu gila, maka i'tikafnya batal atau ya tidak bisa lanjut i'tikafnya begitu ya. Dan kalau misalkan orang yang gila tersebut misalkan tiba-tiba gila, sedang i'tikaf, kemudian tiba-tiba gila, kemudian dirawat oleh teman-temannya di masjid, maka selama dia itu berada dalam kondisi gilanya tersebut, i'tikafnya tidak terhitung. Misalkan dia sudah i'tikaf 5 jam, kemudian terkena penyakit gila, dirawat oleh teman-temannya selama 2 jam di masjid, 2 jam ini tidak terhitung i'tikaf bagi dia. Beda kalau pingsan. Kalau misalkan seseorang itu pingsan secara tidak sengaja, seperti misalkan karena sakit atau hal yang lain begitu ya, kemudian dia awalnya i'tikaf 5 jam, kemudian 2 jam, kemudian dia pingsan tidak sengaja. Setelah itu dia dirawat oleh teman-temannya 2 jam di situ pingsan di masjid. Pingsannya ini 2 jamnya ini terhitung tetap terhitung i'tikaf baginya. Mengapa? Karena uzur. Karena adanya uzur ya, sehingga dia teranggap telah beriktikaf 7 jam. Berbeda kalau pingsannya itu
disengaja, ya pingsannya disengaja, maka ini ya iktikafnya batal, yakni atau tidak bisa lanjut, dan selama 2 jam dia di dalam masjid tersebut, dia tidak terhitung, ya tidak terhitung sebagai iktikaf. Kemudian setelah itu pembatal berikutnya adalah sukr, mabuk. Ya, ini sama, mabuk kalau tidak sengaja maka sama seperti pingsan, kalau sengaja maka sama juga seperti pingsan. Dan tentunya ya ini kita berbicara i'tikaf. Adapun kalau berbicara mabuknya itu sendiri, kalau sengaja maka itu tentunya haram. Ya, pingsan kalau sengaja maka itu tentunya haram. Gila juga kalau sengaja seseorang itu yakni membuat dirinya sendiri mengalami penyakit gila misalkan, entah bagaimana, entah misalkan ada obat-obatan tertentu yang membuat akalnya itu hilang jadi gila begitu ya, bukan pingsan akan tapi gila, maka itu sama. Ini adalah suatu yang haram untuk dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian haid. Haid ya, maka ini juga membatalkan i'tikaf. Haid itu membatalkan i'tikaf, dan ketika misalkan perempuan i'tikaf di masjid 5 jam kemudian keluar darah haid, maka dia harus keluar. Berbeda dengan orang yang gila tadi, pingsan dan mabuk tadi, bisa jadi ya ketika tidak sengaja ya tidak masalah untuk kemudian tetap di masjid, dirawat di situ misalkan, diistirahatkan. Akan tapi kalau wanita haid maka tentunya harus keluar, ya harus keluar. Taib. Kemudian pembatal berikutnya adalah riddah, ya murtad. Tentunya ini bertentangan dengan syarat atau rukun, yakni syarat mu'takif tadi, yaitu harus Islam. Mu'takif adalah salah satu rukun i'tikaf. Maka kalau seorang itu murtad maka tentunya i'tikafnya menjadi batal. Wal janabah allati tufattirus shaim. Ya, ini janabah yang membatalkan puasa. Ketika seorang itu junub dan itu membatalkan puasa. Jadi kalau junubnya bukan junub yang membatalkan puasa, seperti misalkan mimpi basah, seseorang i'tikaf di dalam masjid kemudian tertidur kemudian mimpi basah, maka ini tidak membatalkan puasa. Junub yang tidak membatalkan puasa, demikian pula junub ini tidak membatalkan i'tikafnya. Akan tetapi junub yang membatalkan puasa, demikian pula junub yang membatalkan i'tikaf. Contohnya apa? Contohnya jima, ya. Contohnya jima. Maka ini adalah membatalkan puasanya dan membatalkan i'tikaf. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruna wa antum akifuna fil masajid. Wala tubashiruna wa antum akifuna fil masajid. Itu jangan yakni berjima dengan mereka sementara kalian itu sedang i'tikaf di dalam masjid. Maka junub karena jima itu adalah pembatal puasa dan juga pembatal i'tikaf dengan syarat yang telah kita bahas kemarin, yaitu dia mengetahui bahwa jima itu membatalkan puasa dan membatalkan i'tikaf. Dia itu yakni tahu ilmunya, dia tidak lupa. Adapun kalau lupa, dia lupa bahwa dia sedang berpuasa atau dia sedang i'tikaf, misalkan dia kemudian jima misalkan, maka ini tentunya selain ya terlarangnya jima di masjid, ya selain hukum tersebut, maka ini juga membatalkan puasa dan membatalkan i'tikafnya. Wal khuruju minal masjid bila uzrin, keluar dari masjid tanpa uzur. Adapun kalau keluar dari masjid dengan uzur, karena adanya uzur, seperti misalkan di dalam masjid tersebut ya tidak ada makanan, dia harus makan. Maka dia harus beli makanan atau makan di luar, di warung misalkan, maka ini keluar dari masjid dengan uzur. Dan ketika dia makan di luar tersebut, maka harus secukupnya. Ya, kalau dia makan di luar, kemudian berlama-lama di luar, setelah makan kemudian ngobrol-ngobrol begitu ya, maka ini tentunya membatalkan i'tikafnya. Akan tapi ketika dia misalkan memang keluar dari masjid karena adanya kebutuhan seperti makan, minum, kemudian misalkan dia mimpi basah di dalam masjid, kemudian dia tidak menemukan adanya tempat untuk mandi wajib di dalam masjid sehingga dia harus keluar dalam rangka untuk taharah, ghusl, mandi wajib, maka ini ya adalah termasuk uzur.
Tapi kalau keluar dari masjid tanpa uzur, maka ini tidak yakni tidak bisa lanjut iktikafnya atau batal iktikafnya, begitu ya. Tapi kalau misalkan badannya itu sebagian di dalam masjid, sebagian di luar, seperti Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang iktikaf, beliau ya memasukkan badan beliau ke rumah beliau, yakni berarti keluar dari area masjid, dan beliau disisir oleh istri beliau, maka ini menunjukkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka ini menunjukkan karena itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW menunjukkan ini tidak masalah, ya, sehingga itu tidak membatalkan iktikaf. Ya, ini yang membatalkan iktikaf kalau keluar seluruhnya, sudah satu badan. Ya. Taib. Kemudian kita masuk pada pembahasan zakat fitri. Zakatul badan, wa tusamma zakatul fitri sa'un min ghalibi qutil balad. Zakat badan atau disebut juga dengan zakat fitri itu adalah, atau disebut juga zakat fitrah, adalah satu sa' dari bahan makanan pokok yang ghalib, yang dominan di negeri tersebut. Jadi kalau misalkan di Indonesia, maka bahan makanan pokok yang dominan itu adalah beras, ya. Kalau di zaman dahulu mungkin jagung juga, akan tapi sekarang sepertinya sudah sangat mendominasi, ya, didominasi oleh beras, ya. Dan yang dimaksud satu sa' di sini, maka kalau dijadikan kilogram sekitar 2,5 kilogram beras, itulah zakat fitri, ya, yang harus dibayarkan. Dan di sini kita lihat yajibu alal muslim, wajib bagi muslim. Zakat fitri wajib bagi muslim. Tidak wajib bagi orang kafir. Kecuali kalau orang kafir tersebut misalkan anaknya masuk Islam. Ya, anaknya masuk Islam. Masih kecil misalkan, belum punya penghasilan sendiri anaknya, maka wajib bagi orang tuanya yang kafir tersebut untuk membayarkan zakat fitri bagi anak-anaknya yang masih kecil yang masuk Islam tersebut. Akan tapi secara asalnya zakat fitri hanya wajib bagi muslim. Ya, wajib bagi muslim. Mengapa demikian? Karena ini adalah sama, ini adalah ahlun niyah, dan ini adalah sebagaimana yang disebutkan di salah satu hadis yang insyaallah nanti akan kita sebutkan, ya, hadisnya. Kita lanjut dulu. Yajibu 'alal muslim al-mudriku juz'an min Ramadan wa juz'an min Syawal. Wajib bagi muslim yang menjumpai sebagian dari Ramadan dan sebagian dari Syawal. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika seseorang itu, yakni dia ada bayi misalkan lahir sesaat sebelum berakhirnya Ramadan. Yani ketika sore-sore sebelum waktu maghrib, misalkan ini Ramadan, maghrib ini misalkan sebentar lagi adalah hari Id, Idul Fitri. Kemudian ada anak kecil, bayi misalkan baru lahir sesaat sebelum maghrib, sampai kemudian setelah maghrib, sesaat setelah maghrib meninggal dunia, misalkan, qadarullah. Maka ini sudah wajib untuk dibayarkan zakat fitrinya, zakat fitrahnya. Mengapa? Karena dia menjumpai sebagian dari Ramadan walaupun sebentar, dan dia menjumpai sebagian dari Syawal walaupun sebentar. Yang tidak wajib itu adalah ketika seseorang misalkan bayi tersebut baru lahir setelah maghrib. Jadi sudah masuk bulan Syawal berarti. Karena ya transisi antara bulan ke bulan berikutnya itu ada pada waktu maghrib kalau di penanggalan Hijriah, bukan di tengah malam seperti ya kalender Masehi begitu ya. Jadi kalau ada seorang bayi yang baru lahir setelah maghrib, berarti sudah masuk waktu hari Id, malam Id, ya. Maka ini tidak wajib untuk dibayarkan zakat fitrinya. Demikian pula, ketika seseorang itu meninggal dunia di bulan Ramadan, di sore hari, hari terakhir bulan Ramadan, tidak sempat
ya mencapai waktu maghrib bulan Syawal, masuk bulan Syawal begitu ya, maka tidak wajib pula bagi orang ini untuk dibayarkan zakat fitrinya. Jadi yang wajib itu hanya ketika dia itu ya menjumpai sebagian dari Ramadan dan menjumpai sebagian dari Syawal. Ketika dia melewati batas antara Ramadan dan Syawal tersebut. Ketika dia melewatinya gitu ya, maka ini wajib baginya untuk bayar zakat fitri atau dibayarkan atasnya zakat fitri. Terserah antara dia yang bayar atau ya orang yang menafkahinya yang membayarkan. Yang nanti sebentar lagi insya Allah akan kita bahas. Maka di sini kita lihat ini ya, yakni wajibnya zakat fitri begitu ya. Ini bagi muslim yang menjumpai. Tidak disebutkan bahwa muslim tersebut itu harus baligh, bahwa muslim tersebut itu apakah laki-laki atau perempuan begitu ya, dan seterusnya. Tidak disebutkan merdeka atau budak, semua ya, yakni kaum muslimin itu wajib untuk bayar zakat fitrah, zakat fitri. Bahkan bayi yang baru lahir. Bahkan bayi yang baru lahir. Maka kita lihat di sini kalimatnya yajibu 'alal muslim al-mudrik. Yani secara umum, muslim secara umum yang menjumpai sebagian dari Ramadan dan sebagian dari Syawal. Akan tapi ada syarat berikutnya, yaitu apa? Al-wajid, ya. Al-wajidi ma yafdulu an mu'natihi wa mu'nati man tajibu alaihi mu'natuhu lailatal idi wa yaumah. Yang memiliki bahan makanan yang berlebih dari kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi pada malam Id dan siangnya. Jadi kalau misalkan orang tersebut ya, dia misalkan memiliki kebutuhan tentunya, kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk minum, kebutuhan pakaiannya, kebutuhan ya tempat tinggalnya, kebutuhan bahkan pelayannya, pembantunya. Dia memiliki kebutuhan. Nah, kebutuhan yang dia butuhkan pada 24 jam malam Id dan siang hari Id itu berapa? Kalau misalkan hartanya masih lebih dari kebutuhan ya pada malam Id dan siangnya ini, kalau masih ada harta yang berlebih, maka wajib bagi dia untuk bayar zakat fitri. Dan tentunya tidak hanya kebutuhan dia sendiri, akan tetapi kebutuhan orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi. Bebannya ada pada dia. Seperti anaknya, istrinya, ya, seperti anaknya, istrinya, atau misalkan orang tuanya yang ya berkekurangan misalkan sehingga dia harus ya yakni menafkahi mereka juga. Atau orang-orang lain, ya, orang-orang lain yang dia wajib untuk dia nafkahi. Maka dihitung semua kebutuhannya selama 1 hari 1 malam hanya pada hari Id tersebut. Kalau hartanya masih melebihi, maka wajib untuk bayar zakat fitri, zakat fitrah atau zakat badan. Kalau hartanya tidak mencukupi, ya, tidak mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi pada malam Id dan siang hari Id tersebut, maka tidak wajib baginya untuk bayar zakat fitri. Kalau hartanya melebihi, akan tetapi tidak cukup untuk hari kedua bulan Syawal, hanya cukup untuk hari pertama bulan Syawal, yaitu hari Id. Pada malam dan siang hari Id cukup. Ada kelebihan. Akan tapi kelebihannya ini untuk hari kedua Syawal juga tidak mencukupi. Jadi cuma lebih sedikit. Ini tetap wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitri, ya, atasnya dan atas orang-orang yang wajib dia nafkahi tersebut dari kaum muslimin. Anhu wa amman talzamuhu mu'natuhu minal muslimin. Jadi wajib dia bayarkan zakat fitri. Tadi kita sebutkan beras 2,5 kg untuk dirinya, untuk istrinya. Kalau dia punya anak, ya, anaknya belum memiliki penghasilan, belum besar, ya, anaknya juga. Orang tuanya, kalau misalkan orang tuanya berkekurangan, dia ya menjadi tanggung jawabnya juga untuk menafkahi mereka, maka 2,5 kg beras juga untuk masing-masing dari mereka. Bahkan bayinya, misalkan dia ada bayi baru lahir, maka 2,5 kg juga beras untuk atas bayinya tersebut, begitu ya. Jadi
zakat fitri atasnya dan atas orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi selama itu seorang muslim. Selama itu seorang muslim. Kalau misalkan dia punya saudara misalkan wajib untuk dia nafkahi juga, tapi saudaranya qadarullah kafir, auzubillah min dzalik, maka ini tidak wajib untuk dia membayarkan zakat fitri atas orang kafir tersebut. Ya. Maka ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, ya, atau perkataan sahabat, ya, menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW mewajibkan zakat fitri. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadan ala nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw abdin dzakarin aw unsa minal muslimin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri, ya, di bulan Ramadan pada manusia sebesar 1 sa' dari tamr, dari kurma, atau 1 sa' dari syair, ya, gandum, ala kulli hurrin au abdin, pada setiap orang yang merdeka ataupun budak, zakarin au untha, laki-laki ataupun perempuan, minal muslimin, dari kaum muslimin. Ya, maka ini di antara dalil yang menunjukkan disyaratkannya zakat fitri, dan disebutkan di situ 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum, ya. Para ulama memahami dari hadis ini, itu berarti bahan makanan pokok 1 sa'. 1 sa' itu adalah 4 mud. 1 mud itu adalah seperti ini begitu, ya, dengan ukuran tangan yang mu'tadil, ukuran tangan yang pertengahan, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Bukan kemudian tangan balita kemudian, ya, tidak demikian, ya. Maka itu adalah, ya, tentang siapa yang wajib untuk membayar zakat fitri. Jadi kita lihat di sini seperti misalkan istri begitu, ya, wajib untuk dibayarkan atasnya zakat fitri. Tapi wajib bagi siapa? Bagi yang menafkahinya, yaitu suaminya. Dan kita lihat baru wajibnya kapan? Kalau nikahnya itu sebelum Ramadan. Maksudnya sebelum, yakni ketika Ramadan, hari terakhir Ramadan nikah, maka wajib untuk suaminya bayarkan zakat fitri untuk istrinya. Tapi kalau nikahnya itu di malam Syawal misalkan, ya, maka tidak wajib. Ya, maka tidak wajib. Baik. Kemudian penerima zakat, masrifuz zakawat, penerima zakat. Zakat itu diarahkan kepada siapa saja, termasuk zakat fitri itu diarahkan kepada 8 golongan yang akan disebutkan di sini. 8 golongan yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Al-asnafus tsamaniyah, al-asnafus tsamaniyah al-mazkuratu fi qoulihi ta'ala, 8 golongan yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara. Sungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Orang fakir, ya, adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali, atau, ya, hartanya kurang dari setengah dari kebutuhannya. Kebutuhannya 10, hartanya itu 4 atau kurang begitu, ya. Wal masakin, orang miskin. Hartanya 10, kebutuhannya 10, hartanya itu, ya, tidak sampai, yakni 9 atau kurang. Wal amilina 'alaiha, ya, pengurus-pengurus zakat yang mengumpulkan zakat, ya, yang menakarkan, yang mendistribusikan, itu berhak untuk diberikan zakat kepada mereka. Wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, yakni orang-orang yang baru masuk Islam. Misalkan ini salah satu contoh, baru masuk Islam, kemudian supaya keislamannya itu semakin kuat, keimanannya semakin kokoh, diberikan zakat. Wafir riqab, untuk budak, ya, untuk budak, maka juga ini yakni untuk memerdekakan budak, seperti misalkan budak mukatab, yang kalau sudah bayar segini maka dia bebas begitu, ya, maka itu dibantu dengan zakat. Wal gharimin, ya, wal gharimin, orang-orang yang berhutang. Seperti misalkan, ya, orang-orang yang yakni berhutang untuk mendamaikan dua orang atau 2 kabilah misalkan, sehingga dia harus berhutang dalam rangka, ya, memberikan bisa membuat perdamaian, menciptakan perdamaian atau islah
Atau orang-orang yang memang memiliki hutang, misalkan ya karena memang adanya suatu kebutuhan, maka ini diberi, ya ini berhak untuk menerima zakat. Wa fi sabilillah. Kemudian golongan berikutnya, ini kita jelaskan secara ringkas saja, karena kalau kita jelaskan secara terperinci khawatirnya tidak cukup ya, karena kita insya Allah akan bahas juga sholat Id, dan kita tentunya tidak ingin mendekati maghrib ya, karena ini masya Allah alhamdulillah ini kita sedang di bulan Ramadan ya, masya Allah. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para mujahid yang bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berhak mendapatkan zakat walaupun mereka kaya ya. Misalkan maka tetap diberikan zakat. Wabnis sabil, orang-orang yang sedang dalam perjalanan ya, maka berhak untuk mendapatkan zakat ya, supaya yakni orang yang sedang di perjalanan dan harta yang sedang dia bawa itu sedikit sehingga ya dia membutuhkan, maka ini berhak untuk mendapatkan zakat sehingga dia bisa sampai ke tujuannya atau kembali ke negerinya tersebut. Taib. Ini adalah secara umum ya perincian tentang penerima zakat. Maka zakat fitri bisa diarahkan kepada salah satu dari 8 golongan ini ya, tidak hanya bagi fakir dan miskin. Kita masuk pada pembahasan salat Id. Salatul Idain, Idul Fitri, wa Idul Adha rakaatan. Salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha itu 2 rakaat. Ya, mengapa 2 rakaat? Karena itu ya itulah yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Akan tapi nanti ada perincian. Yaitu apa? Yukabbiru fil ula minhuma nadban bainal istiftahi wal ta'awudz sab'an wa fi tsaniyah qabla ta'awudz khamsan. Salat Id tentunya, salat Id tadi kita sebutkan hukumnya itu sunnah muakkadah ya, hukumnya sunnah muakkadah. Adapun zakat fitri wajib ya. I'tikaf hukumnya sunnah, kemudian zakat fitri hukumnya wajib. Kemudian salat Id di sini hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Di sini kita lihat disunnahkan bertakbir pada rakaat pertama. Jadi ada takbirat zaidah. Takbir zawaid atau takbirat zaidah, takbir tambahan ketika salat Id. Ya, ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Amr bin Auf Al-Muzani, bahwa beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fil idain fil ula sab'an qabla al-qira'ah wa fil akhirati khamsan qabla al-qira'ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Id itu ya beliau bertakbir pada salat Id pada rakaat pertama, beliau bertakbir 7 kali sebelum qira'ah membaca Al-Fatihah, dan beliau bertakbir 5 kali sebelum qira'ah di rakaat yang kedua. Jadi di rakaat yang pertama bertakbir 7 kali, di rakaat yang kedua bertakbir 5 kali. Ini takbir tambahan ya, dan inilah pendapat. Tentunya para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini ya, banyak sekali perbedaan pendapat dalam masalah ini ya. Lalu di mazhab Syafi'i itu 7 dan 5. Dan itu insya Allah yang banyak kita praktekkan ya di Indonesia ya. Baik, maka di sini kita lihat itu tentang ini tata cara sholat Id. Jadi ketika seseorang itu, ketika imam takbiratul ihram, kemudian beliau itu ya bertakbir 7 kali di rakaat pertama, takbir tambahan, dan 5 kali takbir tambahan di rakaat kedua. Di antara 2 takbir tambahan ini, tentunya di sini kita lihat baca doa istiftah. Jadi takbiratul ihram, kemudian baca doa istiftah, kemudian baru takbir tambahan. Di antara dari setiap 2 takbir tambahan ya bisa membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau kalimat-kalimat pujian yang lain. Kemudian setelah selesai ya takbir tambahan seluruhnya 7 kali di takbir tambahan di rakaat pertama dan 5 kali takbir tambahan di rakaat kedua, maka kemudian membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian surah Al-Fatihah, kemudian surat pendek. Kemudian surat pendek. Baik.
Maka tentunya ya, bisa surah pendek yang bisa dibaca adalah ya sebagaimana yang itu mungkin banyak dipraktekkan ya, rakaat pertama Al-A'la, kemudian rakaat yang kedua adalah Al-Ghasyiyah. Baik, ini tentang yakni tata cara. Takbir tambahan itu disunnahkan. Jadi ketika misalkan imamnya lupa, ya, ketika imamnya lupa maka tidak masalah, ya, tidak membuat kemudian sholat idnya kemudian tidak sah atau kemudian makmum menjadi kasak-kusuk atau menjadi tidak khusyuk atau menjadi bimbang ya karena ini kok tidak ada takbir tambahan, tidak masalah. Ketika imam tersebut takbiratul ihram kemudian tiba-tiba langsung baca Al-Fatihah, khalas. Ya, lanjut. Gitu ya. Kemudian di sini kita lihat tempat pelaksanaan sholat Id, ya ini tidak dibahas di sini. Tempat pelaksanaan sholat Id itu di masjid atau di lapangan. Dipilih mana yang yakni kalau misalkan masjidnya tidak cukup maka di lapangan. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW melaksanakan di lapangan itu karena masjidnya tidak muat begitu ya. Tapi kalau misalkan masjidnya muat, seluruh kaum muslimin di daerah tersebut, ya karena ketika sholat Id maka seluruh kaum muslimin itu harus keluar, ya harus mendatangi tempat sholat Id. Sebagaimana ya yang telah disebutkan oleh yakni para sahabat. Mereka menjelaskan bahwa ketika sholat Id itu bahkan wanita yang haid itu juga diperintahkan untuk yakni keluar juga ke tempat sholat. Ya, misalkan riwayat dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, "Kunna nu'maru an nakhruja yaumal Id." Kami diperintahkan untuk keluar pada hari Id hatta nukhrijal bikr min khidriha, sampai kami itu keluarkan ya para gadis dari khidr, yakni dari rumah mereka. Khidr itu adalah yakni bagian atau tempat di rumah yang itu ditutupi dengan tirai atau semacamnya gitu ya, karena perawan atau gadis itu biasanya pemalu begitu ya. Bahkan kami keluarkan para gadis hatta nukhrijal khuyyat, bahkan kami juga keluarkan wanita-wanita yang haid. Ya, sehingga mereka itu berada di belakang jamaah. Fa yukabbirna bi takbirihim wa yad'una bi du'aihim. Sehingga mereka itu juga ikutan bertakbir ketika orang-orang bertakbir. Dan mereka ikutan yakni berdoa ketika orang-orang itu berdoa. Yarjuna barakata dzalikal yaum wa tuhratahu. Mengharapkan keberkahan dari hari tersebut dan tuhrah dari hari tersebut, yakni penggugur dosa pada hari tersebut, yakni pada hari ini. Ya, maka di sini kita simpulkan semua orang diperintahkan untuk keluar. Jadi kalau misalkan masjidnya tidak cukup maka di lapangan. Kalau masjidnya cukup maka lebih utama di masjid. Ya, tentunya para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Yakni sebagian ulama menyebutkan yakni faktanya Nabi Muhammad SAW sholatnya di lapangan. Jadi ada maksud yang hendak dicapai dengan sholat di lapangan. Ala kulli hal, ini adalah perkara yang mudah. Ini ya keumuman kaum muslimin tinggal mengikuti, ya tinggal mengikuti yakni apa yang kemudian dihimbau misalkan oleh ulil amri atau oleh ya masjid terdekat, takmir masjid terdekat dan seterusnya. Apakah sholatnya di lapangan atau di dalam masjid. Sebelum kita lanjut ya, jadi itu tempat sholat Id. Sebelum kita lanjut, ada juga pembahasan tentang takbir, ya tentang takbir. Di sini takbir tambahan, ya ini kita sudah membahas tentang takbir tambahan. Ada juga takbir di luar sholat. Kalau ini kan takbir tambahan di dalam sholat, itu di dalam sholat Id. Ada juga takbir di luar sholat dan itu ada dua jenis, takbir mursal dan takbir muqayyad. Takbir mursal itu adalah takbir yakni yang bebas dilakukan kapan saja, di mana saja, akan tapi ada selang waktunya tertentu begitu ya. Tidak harus setelah sholat. Jadi takbir mursal, yakni ketika kita berada di dalam rumah, duduk-duduk, ya kemudian
atau di jalan atau di luar, kita disunahkan untuk memperbanyak membaca takbir. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Jadi takbir mursal itu dimulai dari terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri dan juga Idul Adha, dan diakhiri ya sampai imam itu takbiratul ihram pada sholat Id. Ini waktu takbir mursal. Jadi selama periode tersebut, semalaman berarti, terus sampai ba'da subuh, sampai imamnya takbiratul ihram sholat Id, maka disunnahkan untuk bertakbir takbir mursal, yakni memperbanyak membaca takbir tersebut secara jahr, ya, dimanapun dan kapanpun saja selama pada selang waktu tersebut. Ini namanya takbir mursal, ya, disunnahkan untuk mengucapkan takbir mursal tersebut, baik ini pada Idul Fitri ataupun Idul Adha. Baik, kemudian ada juga yang namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu pada Idul Adha saja, ya. Pada Idul Adha saja, yakni setiap selesai sholat, baik itu sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah, pokoknya apapun sholat itu, begitu ya. Baik itu sholat secara 5 waktu ya pada waktunya atau sholat qadha, pokoknya setiap setelah selesai sholat maka disunahkan takbir muqayyad, yang itu dimulai dari subuh hari Arafah hingga ya asar dari hari terakhir dari hari tasyrik. Ya, yakni dari subuh hari Arafah 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjahnya itu apa namanya? Yakni Idul Adha, 11, 12, 13 Zulhijjah itu adalah hari tasyrik, sampai waktu asar dari hari tasyrik tersebut. Dari hari terakhir dari hari tasyrik tersebut. Maka ini adalah takbir muqayyad, dan takbir muqayyad itu hanya untuk Idul Adha, ya. Tidak ada takbir muqayyad untuk Idul Fitri. Baik. Kemudian setelah sholat Id, maka wa yakhtubu ba'daha nadban khutbatain. Disunahkan untuk berkhutbah 2 kali setelahnya. Jadi hukumnya sunnah karena perbuatan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, ya. Dan untuk takbir, untuk khutbah ini, ya, untuk khutbah, maka tata caranya sama seperti khutbah Jumat. Bedanya hanyalah ini sunnah, dilaksanakan setelah sholat, ya. Kalau khutbah Jumat dilaksanakan sebelum sholat. Dan bedanya juga adalah ketika khutbah yang pertama untuk sholat Id, khutbah yang pertama diawali dengan 9 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, sampai 9 kali. Khutbah yang kedua 7 kali. Ya, jadi di mazhab Syafi'i khutbah salat Id itu 2 kali, ya, ada jeda di antara keduanya, ya, disunahkan untuk duduk di antara keduanya. Baik, maka ini adalah khutbah Id. Kemudian yukabbiru fil ula, ini yang tadi kita sebutkan, yukabbiru fil ula minhuma tis'an wa fil tsaniyah sab'an. Ya, disunnahkan untuk atau tuntunannya adalah bertakbir pada khutbah pertama sebanyak 9 kali dan pada khutbah kedua sebanyak 7 kali. Ya, ini ketika mengawali khutbah tersebut. Kemudian waktuha baina tulu'i syamsi waz zawal. Waktu salat Id itu antara terbitnya matahari dan waktu zawal. Ini waktu salat Id, tetapi tentunya disunahkan ketika, yakni tidak disyaratkan setelah matahari, ya, naik setinggi, ya, setinggi galah begitu, ya, tidak disyaratkan demikian. Yang penting mataharinya sudah terbit maka itu sudah masuk waktu salat Id. Akan tapi tentunya yang lebih utama adalah ketika menunggu matahari sudah naik begitu, ya, sampai waktu zawal, yakni waktu masuknya waktu zuhur. Maka ini waktu dilaksanakannya salat Id. Dan tentunya banyak sekali adab-adab salat Id yang harus kita ketahui begitu, ya. Anda sebutkan secara ringkas saja karena ini waktunya sudah tidak mencukupi, ini sudah jam 5:12, ya. Di antara adab-adab salat Id, ya, disunahkan untuk mandi.
kemudian mengenakan wewangian, ya, memakai minyak wangi, ya, disunahkan juga memakai pakaian yang baru, masya Allah, ketika mau sholat Id. Kemudian disunahkan untuk bertakbir, takbir mursal, ya, takbir mursal ketika kita hendak menuju tempat dilaksanakannya sholat Id, baik lapangan atau masjid, ya. Disunahkan juga pada hari Idul Fitri makan makanan sebelum berangkat sholat Id. Adapun sholat Idul Adha, untuk hari Idul Adha maka disunahkan tidak makan sampai kembali dari sholat Id. Jadi terbalik, ya. Kemudian yang ada berikutnya, ya, disunahkan pergi jalan kaki ke tempat sholat, dan ketika pulang disunahkan untuk menempuh jalan yang berbeda dari jalan ketika dia berangkat pertama kali tadi. Kemudian berikutnya, ya, ada berikutnya adalah bagi imam sebenarnya, ya, kita tidak begitu banyak membahas terkait tuntunan untuk imam, ya, akan tapi ini mungkin tidak mengapa disebutkan, yaitu yakni makruh bagi imam untuk sholat sunnah sebelum sholat Id. Jadi sebaiknya imam itu yakni ketika sampai di tempat sholat langsung sholat Id. Karena itulah yang disebutkan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, hal yang pertama kali beliau lakukan ketika sampai di tempat sholat Id adalah langsung sholat Id. Bahkan tidak ada azan, tidak ada iqamah, tidak disyariatkan azan dan iqamah untuk sholat Id. Ya, karena tidak ada riwayatnya dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, dan kaidahnya sama seperti tadi. Pendorongnya ada. Dibutuhkan azan dan iqamah untuk mengatur orang-orang sebanyak ini supaya tertib, bentuk shaf begitu, ya, pengumuman bahwa mau sholat Id. Pendorongnya ada. Penghalangnya tidak ada yang menghalangi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat waktu itu untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Tidak ada penghalang, bisa-bisa saja untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Akan tetapi itu tetap tidak mereka lakukan. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa ini memang tidak disyariatkan. Kemudian dan karena Nabi Muhammad SAW ketika yakni sampai di tempat sholat langsung sholat Id, ya, tidak perlu sholat sunnah terlebih dahulu, langsung sholat Id. Sehingga, ya, bedakan antara imam dan makmum. Kalau makmum disunnahkan untuk bersegera menuju tempat sholat Id, kalau imam disunnahkannya adalah yakni agak belakangan. Setelah makmum jamaah terkumpul semua, kira-kira imam yakni baru kemudian berjalan menuju ke tempat sholat Id tersebut. Karena ketika beliau sampai di tempat sholat Id, beliau langsung mengimami sholat Id. Baik, maka demikian yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah. Walaupun ini pembahasan hari ini memang, ya, disebutkan secara ringkas saja, ya, karena memang waktunya tidak mencukupi. Kalau kita mau membahas secara terperinci tentunya waktunya tidak akan mencukupi begitu, ya. Ilmu fikih itu luas sekali. Waktu kita terbatas, ilmu Anda juga terbatas begitu, ya. Jadi kita cukup sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Semoga membuat kita bisa beramal dengan yakni amalan ibadah yang sahih dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu berarti kita telah menyelesaikan, ya, daurah Al-Mughni fikih ibadah Ramadan dalam mazhab Syafi'i. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.